Halo teman-teman, kita bertemu lagi di perkuliahan kalkulus integral. Ya, kali ini kita akan membahas teorema fundamental kalkulus. Jadi teorema ini nanti menghubungkan antara integral yang menggunakan anti turunan dan integral yang menggunakan jumlahan Riemann. Kita langsung saja. Baik, yang pertama ini ada satu teorema yang penting yang nanti akan kita gunakan untuk pembuktian teorema fundamental kalkulus. Ya, ini ada satu namanya teorema nilai rata-rata. Ya, ini teorema nilai rata-rata. Dia mengatakan bahwa jika f kontinu di AB, maka terdapat titik C di AB sehingga FC sama dengan 1/b min A integral AB fx dx. Atau ini dia mau mengatakan bahwa luas di bawah kurva, ini ya, kita punya AB. Ini ada titik A dengan B, kemudian ini kurva F-nya. Ya, luasannya yang biru. Ini nanti akan sama dengan C satu nilai tertentu ya, persegi panjang ini. Dari AB kemudian dengan tinggi FC. Jadi kita bisa menemukan C-nya. Jadi nanti luas yang merah itu sama dengan luas yang biru. Konsepnya seperti itu. Ini penting, nanti kita gunakan dalam pembuktian teorema fundamental kalkulus. Ya. Oke, untuk teorema yang ini tidak akan kita buktikan, nanti akan kita gunakan saja. Kalau ingin tahu lebih lanjut, mungkin bisa dibuka-buka di buku begitu. Ya, tapi memang tidak mudah untuk pembuktiannya. Ini teorema yang pertama. Ini ada bagian 1 di sana. Ya. Perhatikan pertama f kontinu, kemudian kita punya ini dulu, f besar x, f kapital X, ini integral dari A sampai X, ft dt, kontinu di AB, ini punya turunan, dan turunannya adalah f kecil x. Ya. Jadi seperti ini. Ini yang akan kita tunjukkan pertama. Nah ini penting ya. Jadi ini ya, fx itu sama dengan area. Nah, di sini dikatakan luasan ini. Karena integral dari A sampai X ini ya, A sampai X ft dt. A sampai X, kemudian di bawah fungsi f. Dia mau mengatakan seperti itu. Nah, ini hal pertama yang perlu teman-teman ingat kembali. Kita tahu bahwa turunan, definisi turunan seperti ini. Ya. F aksen X sama dengan limit H mendekati 0, fx plus H dikurangi fx per H. Nah, karena kita akan membuktikan, sebentar. Ya, kita mau membuktikan ini. Ini mau kita turunkan. Ya. Jadi kita pakai turunan. Diingat-ingat. Nah, sekarang f ini rumus umum turunan ya. Nah, sekarang yang akan kita buktikan kan f kapitalnya, turunan dari f kapitalnya. Berarti mengikuti ini. Ya. Tadinya f kecil, saya ganti dengan f kapital. Ya. Jadi ini ke sini. Ini limit H mendekati 0, f kapital X plus H dikurangi f kapital X dibagi H. Karena yang akan kita buktikan adalah ini. Selanjutnya, perhatikan. Ya. F ini, nah masuk ke sana teman-teman. Ya. Sesuaikan dengan definisi f kapital, sehingga diperoleh
baris kedua yang hijau, limit H mendekati 0 dari integral A sampai X plus H ft dt dikurangi integral A sampai X ft dt per H. Kemudian ini bisa disederhanakan A sampai X plus H, kemudian ini ada A sampai X, begitu. Artinya bisa kita sederhanakan dari X sampai X plus H. Ya. Semoga bisa dipahami. Ya, jadi kalau teman-teman lihat nih ya, misalkan ini saya buat garis di sini, ini ada X plus H di sana. Nah, konsep integralnya yang dari A sampai X plus H, berarti luasan di bawah kurva itu kan integral A sampai X plus H, kemudian ft dt. Nah, kemudian yang biru ini adalah sini ya, di bawah integral A sampai X ft dt. Artinya, nah nanti kalau yang A sampai X plus H dikurangi dengan A sampai X, ini kan hasilnya ini. Yang saya arsir. Berarti dia mulainya dari X sampai X plus H. Bisa disederhanakan seperti itu, ya, per H. Oke. Ini tidak mudah, tapi harapannya teman-teman tahu ya, nanti di dalam matematika biasanya kalau ada dua definisi itu nggak boleh, ya, tidak boleh. Kalaupun boleh, itu harus ada yang dihubungkan, ya, dihubungkan sehingga kedua definisi itu ekuivalen, begitu. Oke, lanjut. Baik, kita lanjutkan, ya. Oke, perhatikan itu yang hijau ya, yang saya tuliskan di situ. Saya tuliskan dalam bentuk lain, ya. Saya tuliskan dalam bentuk yang lain, yaitu f aksen x tadi dibagi h, saya keluarkan seperhanya. Kemudian perhatikan ini ya, seperha integral x sampai x plus h ft dt. Perhatikan ini, di sini sudah jelas ya, x sampai x plus h, kemudian ft dt. Jadi daerahnya ini luasannya sekarang. Yang pink campur biru, x sampai x plus h ft dt. Kemudian ini kita punya teorema nilai rata-rata seperti ini. Ya. Fc sama dengan seper B min A, A sampai B, Fx dx. Perhatikan ini teman-teman. Di sini ada B, ini ada A, kemudian ini menjadi ini teman-teman. Ya. B min A. B, A menjadi B min A. Ya, itu yang perlu diperhatikan. B, A, B min A. Nah, dengan cara yang sama, perhatikan. Di sini sebenarnya ini juga sudah sesuai bentuknya. X plus H, X. X plus H kalau dikurangi X apa? Nah, dia jadinya ini. X plus H dikurangi X atau H. Ya. Jadi, bentuk yang ini sebenarnya sudah sesuai dengan yang ini. Artinya apa? Artinya kita bisa tuliskan itu menjadi seperti ini, teman-teman. Limit H mendekati 0 Fc. Ya. Bentuknya sama, kemudian ini diganti Fc. Sudah sebentuk. Hati-hati ada syarat di sana. Ini tidak sembarangan, tetapi C itu di antara X dengan X plus H. Hasilnya apa ini? Hanya mendekati 0 dari Fc, di mana ini ya, C-nya di antara X dengan X plus H. Ini, H mendekati 0 Fc, kemudian C-nya di antara X dengan X plus H. Perhatikan, kalau hanya mendekati 0, apa yang terjadi kira-kira?
Kalau H mendekati 0. Ya. Ini kan mepet ya, mau bergerak mepet. X plus H itu mepet dengan X. Kalau H-nya mendekati 0, berarti X plus H mau tidak mau dia akan mendekati X. Sehingga ini yang terjadi. Sama dengan Fx. Ya, karena X plus H mendekati X dan C di antara X dengan X plus H. Mau tidak mau, ya terpepet lah C-nya. Satu-satunya C ya X itu sendiri. Jadi ini menjadi Fx. Oke, kita lanjutkan. Ya, ini yang bagian kedua. Tadi belum selesai, teman-teman. Karena yang akan kita tuju sebenarnya di sini ya. Ini yang akan kita tuju ke sana. Tadi belum selesai. Oke, perhatikan untuk membuktikannya. Pertama, ini saya tuliskan lagi yang di part 1 tadi sudah kita buktikan bahwa turunan dari integral A sampai X ft dt adalah Fx. Saya tuliskan lagi. Nah, sekarang saya mau misalkan ini. Gx itu adalah integral A sampai X ft dt. Ya. Jadi yang ini adalah Gx. Artinya apa? Dia mau mengatakan bahwa turunan dari Gx, ya ini ddx Gx, berarti turunan dari Gx adalah Fx. Ya, turunan dari Gx adalah Fx. Dengan kata lain ini, Gx anti turunan dari Fx. Nah, sekarang kita buat yang secara umum ini. Nah, saya ambil Fx itu adalah Gx plus C, di mana C-nya itu bilangan real, sembarang bilangan real. Artinya ini Fx ini anti turunan yang secara umum. Ya, karena ada C-nya di sana. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini langsung saja yang ini. Nah, sekarang saya kalau punya FB dikurangi FA, ini artinya GB plus C dikurangi dengan GA plus C. C-nya habis, tinggal GB dikurangi GA. GB itu apa? GB berarti ini ya, XX. Berarti kalau GB, ya ini. Integral batas atasnya diganti B. GA, batas atasnya diganti dengan A. Ya, ini akan menjadi integral AB ft dt sama dengan integral AB. Ya, ini tinggal diganti aja sebenarnya, nggak masalah. Tadinya dalam T, sekarang saya ganti dalam X. Jadi kalau ini dari A sampai A yang ini nilainya akan sama dengan 0. Karena kan daerahnya nggak ada ya, daerah luasannya. Karena dari A sampai A. Makanya hasilnya 0, sehingga ini menjadi integral AB fx dx. Jadi sudah selesai teoremanya, teorema fundamental kalkulus. Satu slide lagi, contoh. Ya. Pada akhirnya kita bisa melakukan ini, teman-teman. Ya, teman-teman familiar mungkin di SMA atau SMK yang pernah dapat integral. Nah, ini bisa kita gunakan. Jadi tidak perlu menggunakan Riemann lagi sekarang. Integral 02x kuadrat dt, ini harusnya dx ya. 02x kuadrat dx berarti x kuadrat integralnya adalah sepertiga x pangkat 3. Ini batasnya 02. Boleh pakai kurung siku 2, boleh pakai 1 yang di kanan, nggak masalah. Substitusi, ya, 2-nya masuk, berarti ini substitusi 2-nya dikurangi dengan substitusi yang 0, hasilnya ini 8/3. Yang ini juga bisa. Cos T dt, integral cos itu adalah sinus, berarti sin T. 0 sampai pi per 2, berarti sama dengan sin pi per 2 kurangi sin 0 sama dengan 1. Ya, integral cos itu adalah sinus, kemudian tinggal substitusikan 0 dengan pi per 2. Oke, demikian untuk kali ini. Ya, jadi memang saya buatkan satu videonya, jadi
agar nanti di pertemuan kita lebih bisa membahas banyak hal. Saya tidak perlu terlalu banyak mengulang teoremanya. Semoga membantu dalam belajar.